yang i'tikaf di masjid itu lebih hebat daripada kendaraan yang paling mewah. Lebih hebat dari Alphard, lebih hebat dari Lamborghini. Pokoknya mobil-mobil hebat lah, mobil BMW. Itu biarin aja orang yang nggak pernah i'tikaf punya BMW. Kita yang i'tikaf ini itu lebih hebat pahalanya daripada mereka. Kata Rasulullah SAW, la na'atiki fasa'atan khairun laka min humdin na'am. Orang yang i'tikaf sesaat aja, sesaat itu bisa setengah jam atau sesaat doang hasil. Itu lebih hebat daripada kendaraan yang paling bagus. Walaupun kendaraan zahirnya masih gitu. Tapi kendaraan batinnya kita udah Masya Allah. Sering i'tikaf aja. I'tikaf itu nggak harus lama. Itu masuk masjid, niatnya i'tikaf, sholat sunnah, sholat berjamaah, terus pulang lagi itu udah dapat pahala i'tikaf. Nah ini. Tapi ada i'tikaf itu yang afdol. Bagaimana kalau dibarengi dengan puasa? Apalagi kalau i'tikafnya berturut-turut, lama, mesti seharian di masjid. Apalagi nanti di akhir bulan puasa ini, 10 akhir bulan puasa itu dianjurkan untuk selalu i'tikaf di masjid. Nah, sekarang ada sesuatu itu yang membatalkan i'tikaf. Apa aja yang membatalkan i'tikaf? Di sini beliau menjelaskan wa ya betulul i'tikafu bil jima'. Ini enggak kebayang juga nih. Batal i'tikaf itu dengan jima'. Ini gimana jima' di masjid itu gimana? Apakah pulang dulu? Kalau pulang dulu berarti mungkin dia marbot masjid kali, marbot. Tapi apakah boleh jima di masjid? Ya mungkin ya haram enggak, tapi kalau jima yang asli ya mungkin ya. Cuma kan itu keluar maninya itu kan dosa. Ya walau kuliah hal tasawufnya gimana juga ya jima di masjid. Hah? Tinggal katanya. Betul tinggal. Sekuat teman-teman. Tapi ya, mungkin ada. Tapi kadang-kadang gitu ya, ulama itu tasawurnya itu gitu ya. Itu namanya masalah iftiradi. Masalah-masalah yang menurut kita ini gak mungkin, tapi sama ulama udah dibayangkan. Dulu juga ada di zaman siapa ya dulu? Pokoknya ada di antara orang Indonesia gitu ya. Ketika ke Hadramut, di zaman mungkin ya. Jadi di ibarah ada di kitab di ibarah minhaj itu waya betulul tawaf katanya bi khurujil mani gitu. Di situ ada walhasil kayak seperti itulah. Jadi tawaf itu bisa batal karena keluar mani. Ada yang agak nyepelein, mana lagi tawaf kok bisa keluar mani? Ya kan nggak mungkin, kita lagi ibadah gitu, kok bisa keluar Subhanallah, Allah dibuktikan. Itu ya, ulama itu makanya masmumun itu seperti itu ya. Jadi Allah itu mau menjaga marwahnya ulama supaya tidak dilecehkan seperti itu. Mungkin dia ada ngelecehin dikit tuh. Ini ngaco gitu bahasa kita mungkin ngaco. Allah tuh gitu menjaga ulama itu seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu yang muskilah indal ahlil ilm, itu tuh makanya kata Imam Haddad apa? Fasallim li ahlil ilmi fi kulli muskilatin ladaik fa innahu wadilun ladaihim bil adillati. Serahkan kepada ahlillah setiap sesuatu yang menurut kita muskilah. Menurut kita ini nggak bisa dicerna oleh akal. Karena menurut mereka itu wadihun bil adillah. Jelas dengan dalilnya. Ini ada satu orang Indonesia gitu. Gimana Imam Nawawi ini? Masa orang lagi tawaf bisa keluar Subhanallah, dia lagi tawaf sama Allah diperlihatkan dia mungkin kepada perempuan yang cantik. Langsung keluar. Allah itu menjaga, itu untuk apa? Menjaga supaya ulama itu nggak sampai dilecehkan. Akhirnya kebuktian dia yang ngebuktiin yang orang yang ngomong tersebut. Karena dulu zaman Abu Yazid Muhammad al-Maliki juga gitu. Zaman Sayyid Alwi abahnya. Gitu juga. Ketika ada beliau mengemukakan satu hadis dari Nabi SAW, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh." Jadi ada hadis Nabi SAW, kalau kalian bangun dari tidur, maka jangan langsung dimasukkan ke ember tangan itu, tapi cuci dulu 3 kali. Kita kan sunnah kalau mau wudu cuci tangan 3 kali. Begitu juga kita kalau mau masukin tangan ke ember. Karena kata Nabi, fa innahu la yadri aina batat yaduh, kata Nabi SAW. Karena dia tidak tahu di mana tangan ini tidur. Bahasanya gitu. Aina batat yaduh, di mana tangan ini tidur. Ini ada orang yang nyepelin,
Emang tangan di mana tidurnya? Ya tangan tidurnya gini-gini aja, masa tangan sama orang karena galar kan itu gitu. Ayo subhanallah, sama Allah dibuktikan. Dia tidur, tangannya masuk ke bool katanya. Masuk. Udah ke dokter, udah kemana, dicabut gak bisa, udah mau dioperasi gak bisa juga. Akhirnya ada, mungkin ente pernah ngomong apa lagi? Ya, ini dulu pernah hadir nih. Udah ente datang lagi ke Said Alwi, ente omongin, ente tobat itu. Akhirnya diobrolin sama Said Alwi, ente tobat, sama Said Alwi di doa, bisa dicabut lagi. Jadi kadang-kadang kayak gitu ya, malah kayak gini. Gimana jima masjid? Ya nggak tahu juga gitu ya, mungkin ada benar. Ya kita serahin aja sama mereka. Wal mubasyarati bisyahwatin atau mubasyarah bisyahwat. Maksudnya mubasyarah bisyahwat ini gini. Orangnya apa namanya nggak kuatan gitu ya. Lihat langsung keluar. Itu mubasyarah bisyahwat. Ya. Apa loh bahasa itu? Begitulah. Setiap lihat misalnya keluar itu kan ada namanya salisul mani atau salisul mani mubasyarah bisyahwat. Mubasyarah itu sengaja atau keluar mani bisyahwatin dengan sebab syahwat. In anzal kalau itu juga kalau keluar. Kalau tadi kalau seandainya cuma ngegum doang nggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya keluar. Kalau dia misalnya lihat ada perempuan lewat ngegum keluar, nah itu baru batal. Nah, ini tidak. Wabil junun gila lagi itikaf gila mendadak gila ya batal. Nah. Wal igma ini pingsan ya, pingsan lagi itikaf pingsan batal. Wal janabah junub lagi itikaf tidur misalnya bangun tidur ternyata basah udah batal ya itikafnya. War riddah atau murtad naudzubillah lagi itikaf murtad. Wasukri atau mabok. Maboknya itu bukan sengaja ya. Kalau mabok sengaja apalagi. Ini nggak sengaja misalnya minum kirain air putih taunya bir, mabok. Itu mungkin kebanyakan makan nasi mabok. Wa idza nadhara i'tikafa muddatin muayyanatin lazimahu. Kalau dia nadar, wa idza nadhara kalau seandainya nadar. Orang tersebut i'tikaf muddatin untuk i'tikaf dengan ada masanya, mudahnya. Maksudnya anak mau i'tikaf di Masjid Al-Istiqomah selama sehari semalam. Itu ada mudahnya, ada masanya. Dia nadar. Nadar itu harus diucapkan ya. Enggak cukup dengan niat. Nadar itu harus diucapkan. Maksudnya saya nadar mau i'tikaf di masjid ini selama sehari semalam. Nah itu baru sah nadarnya. Tapi kalau dalam hati doang, dalam hati misalnya nadarnya itu nggak sah. Nadarnya nggak sah. Maksudnya nggak sah itu nggak wajib bagi dia untuk menunaikan nadar. Kalau udah diucapkan, karena nadar itu butuh untuk diucapkan. Nah, kecuali nanti niat menunaikan nadar tersebut, maka itu dalam hati. Nah, jadi kalau nadarnya harus bitalafud, harus dengan mengucapkan. Nah, bisa itu dikatakan nadar. Tapi kalau dalam hati bukan nadar itu. Nah, kalau dia nadar, anak nadar nih kalau seandainya anak dikasih ini, anak mau i'tikaf di masjid selama seminggu misalnya. Lazimahu, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nadar tersebut. Wa idza nadara, seandainya seorang itu nadar i'tikaf muddatin untuk i'tikaf dalam masa tertentu, muayyanatin yang udah ditentukan ya. Muddatin muayyanatin, masa yang udah ditentukan. Lazimahu, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nadar tersebut. Tapi gimana kalau niatnya misalnya sehari semalam terus-terusan? Ini namanya tatabu. Tatabu ini apa? Biasanya nadarnya gini, saya nadar kalau seandainya saya dikasih misalnya mobil Pajero nih bulan ini, maka akan nadar mau i'tikaf di Masjid Istiqomah sehari semalam berturut-turut. Itu orang disebutkan ya, berturut-turutnya itu. Nah, itu sah nggak nadarnya? Sah. Dan dia harus i'tikaf sehari semalam berturut-turut. Seandainya misalnya mulai dia jam 6 pagi sampai jam 5 dia keluar masjid, maka dia besoknya harus ngulang lagi.
Gak bisa, anak tambahin sejam, kemarin kurang sejam. Gak bisa. Harus, kalau dia udah nadarnya tatabu itu berturut-turut, maka wajib bagi dia untuk terus-terusan. Nah, makanya di sini apa? Wayak ta'ut tatabu'a, bisa memutus berturut-turut. Jadi berturut-turut itu bisa putus dengan apa? As-sukru, dengan sebab dia mabuk. Maksudnya dia nadar, anak mau itikaf di masjid sehari semalam berturut-turut. Subhanallah, udah semalam, dari pagi sampai malam, jam 3, dia salah minum obat. Mabok. Udah, putus. Terus gimana? Dia harus ngulang lagi dari awal. Karena dia udah niatnya berturut-turut tatabu tadi. Wal kufru, atau kufur, naudzubillah, murtad. Pas pertengahan dia murtad, diulang lagi. Wa ta'ammudul jima, atau sengaja jima itu ada mulu ya. Itu orang dulu Masya Allah mungkin ada. Ya mungkin dulu di zaman dulu ya jima itu di masjid mungkin ada. Wa ta'ammudul jima, sengaja jima. Kalau nggak sengaja mimpi ya nggak apa-apa kalau nggak sengaja. Wa ta'ammudul khuruji minal masjid, atau sengaja keluar dari masjid. Dia niatnya sehari semalam. Pas tengah malam ada kuntilanak itu. Takut keluar masjid. Karena ketakutan. Itu kan sengaja. Maka tatabunya atau berturut-turutnya terputus. Dia harus ngulang lagi dari awal. La liqada'il hajah. Maksudnya la yaqta'ut tatabu. Tidak putus berturut-turut. La di sini ya artinya la tidak terputus berturut-turut ini liqada'il hajati, karena untuk menunaikan kebutuhan. Misalnya lagi etikaf malam-malam istrinya nelpon, "Bang, gas habis. Balik dulu." Itu qada'il hajat. Termasuk qada'il hajat. Atau pengen buang air. Pokoknya untuk menunaikan kebutuhan. Walal akli, atau untuk makan. Tapi nggak ngerokok dulu ya, 3 makan, habis makan beres 3 batang nih sayang, jangan. Walal akli, maksudnya la yaqta'ut tatabu ya, tidak terputus berturut-turutnya bisa babil akal, dengan sebab dia makan. Walal akli itu ya. Wala syurbi, atau dan juga tidak putus berturut-turut tadi dengan sebab minum. Karena mau minumnya ada di luar masjid. Udah, minum aja apa-apa. In ta'adzaral ma'u fil masjid. Kalau ta'adzar di sini uzur atau tidak ada apaan al-ma'u, air fil masjid, di masjid. Kalau di masjidnya udah ada air, semuanya ada, qada'ul hajat, biasanya kita mau buang air besar juga ada di samping masjid. Kalau balik ke rumah itu beda lah lagi. Udah disiapkan, misalnya di masjid mulai kayak masjid kan udah ada. Kamar mandi udah ada, buat mandi udah ada. Buat qada'il hajat udah ada. Ya udah, kalau kita pulang ke rumah berarti putus. Nah, makanya di sini ada kaidnya in ta'adzaro sih kalau nggak ada lah. Kalau nggak ada air di masjid. Nah. Wala lil marad in syaqqa lubsuhu fihi wala ayla yaqta'ut tatabu, tidak terputus berturut-turut tadi lil maradi, karena sakit. In syaqqa lubsuhu, kalau masyaqqah bagi dia apaan lubsuhu, tinggal di masjid mendadak pas tengah malam sakit perut misalnya, ini mencret mulu nih, harus pulang. Udah pulang, terus gimana? Kalau udah sembuh cepat-cepat masuk ke masjid lah, nerusin, itu boleh. Tuh kalau udah sembuh nyantai dulu dah, besok malam aja deh terusin, nggak bisa. Kalau besok malamnya lagi harus diulang dari awal. In syaqqa lubsuhu fihi, itu kan kalau dia masyaqqah berat, masyaqqah itu berat. Apaan lubsuhu, tinggalnya dia fihi di dalam masjid. Nah, kayak gitu mencret di masjid terus gimana ntar? Au khosyatal withu, atau takut, dia takut ya, khosyah itu atau takut talwithuhu, mengotori masjid. Nah kayak tadi mungkin kayak perempuan atau ya tadi mencret, mungkin anak takut kalau sana di masjid mungkin ntar keluar ngotorin masjid. Nah itu bagi dia nggak apa-apa, dia pulang ke rumah. Terus gimana nih? Ya besoknya kalau udah sembuh terusin, jadi masalah.
Itu membatalkan tatabu ya, membatalkan berturut-turutnya. Wa mithluhu al-junun wal igma, dan seperti itu juga seperti sakit, wa mithluhu dan seperti sakit al-jununu, gila. Subhanallah, baru sehari ya. Pas mau tengah malam, mungkin karena ini gila dia. Gila, seharian gila misalnya. Ya kan bawa ke rumah kalau gila. Nah, besoknya ya terusin aja lagi. Kurangnya berapa? Misalnya kurangnya cuma 5 jam, ya udah terusin 5 jam. Nah, itu ini beda ya. Kalau tadi membatalkan i'tikafnya, kalau ini membatalkan berturut-turutnya. Nah, i'tikafnya tetap batal dengan sebab gila, i'tikafnya batal. Tapi berturut-turutnya dia tinggal nerusin gitu ya. Wal igma atau tadi pingsan. Nah, wala in ukriha bi ghairi haqqin 'alal khuruj. Wala yaqta'ut tatabu, dan juga tidak terputus berturut-turut iktikaf ini in ukriha kalau dia dipaksa. In ukriha kalau dia dipaksa. Bi ghairi haqqin, tanpa ada hak, alal khuruji, dipaksa untuk apa? Untuk keluar. Pokoknya misalnya di dalam masjid, dia lagi intikaf masjid, ada orang segerombolan, keluar nggak? Kalau nggak keluar, anak bunuh ente. Keluar nggak apa-apa. Misalnya kalau udah aman lagi masuk ke masjid terusin. Nah, itu kan in ukriha bi ghairi haqqin. Kalau dengan hak, dia sengaja intikaf itu kenapa? Karena takut ditagih hutang. Udah balik batal. Tatabunya besoknya ngulang lah. Karena itu ada hak. Ini nggak ada hak. Jadi dia nggak ada hutang, nggak ada. Cuma orang itu ngancam aja, udah suruh pulang ke rumah. Wala yaqta'uhul haid. Gimana kalau perempuan? Perempuan boleh nggak i'tikaf? Boleh. Sahabat-sahabat Nabi SAW, sahabiah itu banyak yang i'tikaf di masjid. Sayyidah Zainab itu putrinya Rasulullah SAW, itu i'tikaf sampai beliau itu membentangkan tali. Ketika itu membentangkan tali di Masjid Nabawi itu. Sampai sama Rasulullah ditegur. Kata Rasulullah, ini apa katanya? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, ini tali ini punya Sayyidah Zainab, putrimu ya Rasulullah. Kenapa? Kalau seandainya ta'ab, lagi capek, beliau bersandar di tali tersebut. Itu perempuan capek katanya. Capeknya i'tikaf. Sama capeknya nyari duitmu. Kalau perempuan dulu itu capeknya karena i'tikaf. Sayyidah Zainab itu capek, dia sengaja gitu, niat i'tikaf itu sampai bikin tali di pojokan masjid itu, kalau sana capek bersender ke tali. Kata Rasulullah, cabut aja. Kalau capek suruh pulang, digituin sama Rasulullah. Jadi maksudnya jangan maksain. Nah, gimana kalau perempuan itu kalau head, dia ada nazar, anak mau ini seminggu di masjid. Subhanallah, pas pertengahan head, wala yaqta'ul haid, tidak memutus tatabu tadi. Apaan al-haidu haid? Intasahu muddatut tuhri, kalau bagi dia bisa untuk melanjutkan di masa tuhur. Ya gimana? Head biasanya seminggu. Dia niat biasanya seminggu, baru 3 hari head. Setelah masa tuhur, nanti tinggal nerusin. Nah, kalau dia udah di masa tuhur tadi enggak, maka dia harus diulang lagi nanti setelah headnya. Masa tuhur, antar aja antaranya. Head lagi. Maka ketika nanti tuhur lagi, dia harus ngulang dari awal. Wallahu a'lam. Naam.